Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Seseorang tidak dikatakan baik agamanya kecuali kalau dia bersandarkan kepada Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak bersandarkan pada pendapat atau ra'yu. Hal ini sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Imran bin Husayn, di mana dia mengatakan unzilat ayatun mut'ah fi kitabillah fafa'alnaha ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa lam yunzil Qur'anun yuharrimuhu wa lam yanha anha hatta mata wa qala ar-rajulu bi ra'yihi ma sya'a. Telah diturunkan ayat tentang mut'ah, yaitu haji tamattu, umrah sebelum haji. Yang dimaksud oleh Imran bin Husain sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah, faman tamatta'a bil umrati ilal haji, maka barang siapa yang melakukan umrah sebelum haji, namanya haji tamattu. Lalu setelah ayat itu turun, kami pun melakukannya, mengamalkannya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. yakni para sahabat mengamalkannya pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada ayat Al-Qur'an yang melarangnya, dan juga tidak ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melarangnya. Sementara ada seseorang yang berkata berdasarkan pikirannya semaunya. Jamaah sekalian rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Karena itu adalah jalan terbaik di dalam beragama. Kata Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah, yakni Al-Qur'an dan As-Sunnah, dan jangan kalian bercerai-berai. Umat ini akan bersatu apabila memegang satu hujjah, satu dasar agama, yaitu Quran dan Sunnah. Yang menyebabkan umat ini berpecah belah, berkelompok-kelompok, bergolongan-golongan, itu disebabkan karena mengikuti hawa nafsu, mengikuti pikiran. Pada zaman kita ini banyak orang meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah, tapi mereka berpegang kepada pendapat atau qaul ulama, meskipun qaul itu bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Banyak pada zaman ini mengagungkan pendapat orang lain selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengagungkan pendapat dari ulama, dari ustadz, dari kiai, dan meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Inilah yang menyebabkan umat ini berpecah belah. Jamaah sekalian rahimakumullah, pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada kelompok-kelompok tertentu. Kaum muslimin itu bersatu karena hujahnya satu, Quran dan Sunnah. Ketika mereka punya masalah, mereka akan datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar diselesaikan berdasarkan wahyu
dan berdasarkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan memberikan jawaban kalau tidak ada wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Betapa sering Nabi itu ditanya tapi dia diam. Sehingga Al-Quran mengatakan, yas'alunaka 'anil anfal, yas'alunaka 'anil khamar, yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kepadamu tentang rampasan perang. Mereka bertanya kepadamu tentang khamar. Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, tapi dia tidak mendapatkan wahyu, maka Nabi akan diam. Apalagi yang bukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita tidak mendapatkan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah, maka sebaiknya kita tidak berkata dan tidak memberikan fatwa. Tetapi apabila kita mendapatkan Al-Quran dan hadis Nabi SAW, maka peganglah teguh erat-erat, karena itu adalah hujjah, itu adalah diperintahkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini juga dicontohkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Ketika dia menyampaikan hadis kepada anak-anaknya yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, jangan sekali-kali kalian melarang istri kalian apabila mereka minta izin untuk sholat berjamaah di masjid. Tapi anaknya Abdullah bin Umar yang bernama Bilal bersikeras, karena dia beranggapan bahwa pada zaman itu sudah banyak fitnah, berkumpulnya laki-laki dan perempuan. Lalu dia berpendapat dengan pikirannya sendiri, kami akan melarang istri-istri kami, kami akan melarang anak-anak perempuan kami. Kenapa dia melarang? Karena dia berpendapat sendiri itu adalah fitnah. Padahal Nabi SAW telah jelas mengatakan, la tamna'u ima'akum, jangan kalian melarang istri-istri kalian apabila mereka minta izin untuk sholat berjamaah. Maka Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu sangat berpegang dengan hadis Nabi. Maka dia berkata kepada anaknya Bilal, saya tidak akan mau berbicara kepadamu sampai mati pun, sampai engkau mencabut kembali fatwamu. Itulah gambaran para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana mereka berpegang teguh pada Quran dan As-Sunnah. Kita juga berharap agar Allah memberikan petunjuk dan taufik kepada kita hanya berpegang kepada Quran dan As-Sunnah, sehingga kita termasuk orang yang selamat pada agama kita juga dunia kita. Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.